ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إخواني وأخواتي في الدين أعازني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Ta'lim Masjid Al-Arqam yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di bulan Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita bisa berjumpa dan bersua kembali di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allahu Jalla wa'ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa'ala. InsyaAllah kitab yang akan kita bahas di setiap pertemuan kita di hari Selasa pekan pertama, kitab Kecil Mungil karya Syekh Husain bin Auda Al-Uwaisyah, yaitu berkaitan tentang azab dan nikmat kubur. Sebagaimana yang kita pahami, berkaitan tentang azab dan nikmat kubur tersebut itu berkaitan erat dengan iman kita tentang yaumil akhir, tentang hari kiamat. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, beriman kepada para malaikat Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada para rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, beriman kepada takdirnya Allahu Jalla Jalaluh. Nah, berkaitan tentang fitnah kubur, azab kubur dan nikmat kubur, itu berkaitan erat dengan iman kita kepada hari akhir. Dikarenakan kalau kita berbicara tentang fitnah kubur itu adalah pertanyaan mungkar dan nangkir yang diajukan oleh mereka berdua untuk ditanyakan kepada manusia yang meninggal dunia tersebut. 3 pertanyaan yang sangat mudah untuk kita jawab ketika kita hidup di dunia ini. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Jika kita yang meninggal dunia itu sanggup untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, Rabbi Allah, dinil Islam, Nabi Muhammad, maka dipastikan dia mendapatkan nikmat kubur. Tapi jika sekiranya ada hamba yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka dipastikan azab kubur akan dia dapatkan. Dan banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang adanya azab dan nikmat kubur. Di antara dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafirat, surah yang ke-40, ayat 46, Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang adanya azab kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashaddal azab.
kepada mereka diperlihatkan neraka. Kepada siapa? Fir'aun dan pengikut-pengikutnya pada pagi hari dan petang hari. Dan wa yauma taqumus sa'ah, dan juga dipastikan akan ditampakkan neraka dan mereka akan berjumpa dengan neraka tersebut pada saat terjadinya hari kiamat. Lalu Allah Jalla wa Ala memerintahkan para malaikatnya untuk memasukkan Fir'aun dan juga pengikutnya untuk masuk ke dalam neraka yang dimana di dalam neraka tersebut azabnya sangat keras. Ungkapan mereka disiksa, diazab di pagi hari dan petang hari, komentar para ulama tafsir ini berkaitan tentang azab kubur. Karena setelahnya itu Allah Jalla wa Ala mengatakan wa yauma taqumus sa'ah, pada saat terjadinya hari kiamat mereka dimasukkan ke dalam neraka. Artinya mereka mendapatkan azab dan siksa sebelum masuk ke dalam neraka itu berkaitan erat dengan apa? Azab dan siksa kubur. Di sini menunjukkan azab dan siksa kubur tersebut hak, sesuatu yang pasti ada. Dan banyak ayat yang menjelaskan itu. Termasuk dalam hadis-hadis Nabi yang sahih menjelaskan tentang azab neraka tersebut, tentang azab kubur dan siksa kubur itu ada. Salah satunya disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika sebelum salam atau di penghujung salat, Nabi kita Muhammad SAW selalu berdoa berikut ini, yaitu berkaitan dengan 4 permohonan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka jahannam, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya kehidupan dan kematian, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jeleknya fitnahnya masihid dajjal. Salah satu yang dimohonkan oleh Nabi SAW adalah meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala tentang siksa dan azab kubur, menunjukkan azab kubur itu adalah sesuatu yang ada. Nah, berkaitan dalam kitab kita ini tentang hal yang berkaitan dengan hari kiamat, itu mukaddimahnya, pembukaannya itu berkaitan dengan iman terhadap hari kiamat adalah tentang kematian. Tentang apa? Kematian. Karena setelah kita mendapatkan kematian, berarti kita tersebut meninggalkan alam dunia ini, kemudian berjumpa dengan alam akhirat. Dan alam akhirat yang pertama kali kita dapatkan adalah alam kubur. Disebut juga dengan sebutan alam barzah. Barzah itu artinya pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Dan disebutkan kematian itu dengan istilah apa? Al-qiyamatu sughra, kiamat kecil. Pada saat manusia itu meninggal dunia dan dia tersebut berpindah dari alam dunia ini ke alam akhirat dengan mendapatkan kematian. Dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Bara bin Azib berkaitan dengan proses kematian manusia. Manusia ada dua, hamba ada dua. Ada hamba yang mukmin dan ada hamba yang kafir. Kita bacakan hadisnya, hadis yang lumayan panjang, dan ini yang menjadi tema kita hari ini, yaitu berkaitan dengan proses kematiannya manusia. An Bara bin Azib radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Bara bin Azib, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala, berkata, kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad, kami pernah mengantarkan jenazah yang akan kami makamkan
di pemakaman Baqi Al-Gharqad. Pemakaman Baqi ini adalah pemakaman yang ada di kota suci Madinah. Salah satu tempat yang disunahkan untuk kita kunjungi pada saat kita berada di kota suci Madinah adalah berkunjung ke pemakaman Baqi. Tujuannya untuk apa? Mendoakan orang-orang yang meninggal dunia dan dimakamkan di makam Baqi ini, dimakamkan di kuburan Baqi ini. Dan orang yang meninggal di kota suci Madinah itu punya keistimewaan. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis yang sahih, man istata'a minkum ayyamuta fil Madinah falyaf'al. Siapapun di antara kalian ini yang bisa untuk meninggal di Madinah, lakukanlah. Kenapa ya Rasulullah? Fakuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Karena kelak nanti di akhirat yang meninggal di kota suci Madinah dimakamkan di pemakaman Baqi itu akan diberikan syafaat dan pembelaan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keistimewaan makam Baqi ini atau pemakaman Baqi ini, ya, bahwasannya makhluk atau manusia yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi kita Muhammad SAW, disusul oleh dua sahabatnya yang sangat setia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Setelah itu mereka yang dikuburkan di pemakaman Baqi, mereka inilah yang dibangkitkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Setelah itu adalah orang-orang yang dikuburkan di pemakaman Ma'la yang ada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Fa'atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna hawlahu ka'anna ala ru'usina at-tayru. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada kami, artinya ikut menyaksikan prosesi pemakaman sahabat kami tersebut, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW duduk dan kami pun juga duduk di sekitar beliau. Saking tenangnya kami, kalau sekiranya ada burung hinggap yang hinggap di kepala kami, itu burung tetap ada di kepala kami. Saking tenangnya kondisi kami, tidak mengeluarkan sepatah kata pun, tidak menggerak-gerakkan tubuh kami. Nah, di sini ilmu yang bisa kita dapatkan, boleh kita duduk di sela-sela di antara kuburan, bukan di kuburannya. Ya, Rasulullah SAW melarang kita untuk duduk di kuburan. Tapi kan ada sela-sela di antara dua kuburan, yang itu bukan kuburan. Di situ kita berjalan, di situ juga kita bisa duduk. Karena kalau duduknya di atas kuburan, di atas makam, maka haram yang demikian, dosa besar. Kata Nabi SAW, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian tersebut salat menghadap ke kuburan, dan janganlah duduk di atas kuburan. Kalau duduk saja tidak boleh, apalagi menginjaknya. Makanya kita ini yang mengantarkan jenazah ke pemakaman, pastikan kedua kaki kita ini pada saat mengantarkan jenazah ke pemakaman untuk dikuburkan, kita tidak menginjak kuburan. Kata Nabi, lebih bagus badan kita dan pakaian kita terbakar daripada menginjak atau duduk di atas kuburan. Nah, dan yang kedua, tolong bapak-bapak, kalau kondisi antum ada di pemakaman mengantarkan jenazah untuk dimakamkan, kondisi antum tenang, ya. Kalau toh ada pembicaraan yang berkaitan dengan prosesi pemakaman, bukan pembicaraan yang ada di pasar. Subhanallah, kita kadang saksikan nih bapak-bapak, antum ini kan pedagang, ada sahib pedagang juga yang meninggal, antum antarkan, kuburkan di pemakaman yang dekat sini. Antum menyaksikan proses pemakaman. Subhanallah, kadang kita saksikan nih, di antara antum itu ngobrol, bicara,
Seakan-akan kehadiran antum ke pemakaman tersebut gak ada pengaruhnya. Kadang pembicaraannya gak ada kaitannya dengan prosesi pemakaman. Pembicaraannya berkaitan dengan bisnisnya antum. Dan pakaian yang itu sudah jadi, sajadah sudah dikirim belum? Gimana tuh barang? Tuh ada pesanan tuh banyak, ada orderan. Yang lebih na'udzubillahnya lagi, sempat-sempatnya ketika menyaksikan prosesi pemakaman itu, dia melakukan maksiat. Sampai melihat mayit diletakkan di lahat, dia sambil rokok. Subhanallah. Hada haram merokok kan? Haram gak Pak? Haram ya? Nah, nanti ketemu anak biasanya nanti saya ngomong, haram Pak, antum yang ngomong. Iya Pak ya? Sepakat ya? Haram merokok. Nah, taib, tinggalkan itu. Subhanallah. Tenang sebagaimana para sahabat pada saat menyaksikan prosesi ya penguburan atau pemakaman sahabatnya. Summa qala Rasulullah, kemudian Rasulullah berdoa, a'udzu billahi min adabil qubur, a'udzu billahi min adabil qubur, a'udzu billahi min adabil qubur. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Sampai 3 kali Rasulullah mengucapkan itu, dan disuruh oleh Nabi para sahabatnya untuk meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari siksa kubur. Ta'awadu billahi min adabil kubur. Hai kalian semua, tolong meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari yang namanya siksa kubur. Dan itu menguatkan lagi, azab dan siksa kubur itu ada. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah melanjutkan ceritanya, innal abdal mu'mina idza kana fi ikbalin minal akhirah wa inqita'in minad dunya. Sesungguhnya hamba mukmin apabila dia ingin berhadapan dan bertemu dengan akhirat dan meninggalkan dunia. Kinaya orang mukmin mau meninggal dunia. Nazalat ilaihimul malaika ka'anna ala wujuhihim asy-syamsu ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Turun malaikat dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah yang besar, untuk menyaksikan prosesi kematiannya orang mukmin. Digambarkan wajah mereka ceria, terang benderang. Diibaratkan oleh Nabi, di wajah mereka seperti ada matahari, saking cerianya dan cerahnya wajah mereka. Kita tahu matahari hari ini kan sinarnya Masya Allah. Kalau bahasa kerenan sedikit, sunny day, hari yang cerah, ada sinar. Dan cerahnya itu melambangkan apa? Kesenangan, kebahagiaan. Subhanallah, bukan begitu? Tapi kalau mau hujan itu apa namanya? Mendung. Pak, wajah antum mendung banget nih. Gimana, ada muskilah? Iya, pulus anak dibawa orang. Ya udah, cari deh. Gak tahu Ustaz, carinya kemana? Iya kan? Jadi malaikat yang datang menyaksikan prosesi kematian orang mukmin tersebut, jumlahnya besar, jumlahnya banyak, digambarkan wajah mereka itu ceria, membawa kain kafan yang datangnya dari surga dan membawa wangian-wangian yang datangnya dari surga. Mereka duduk dan jumlah mereka sejauh mata memandang. Setelah itu turunlah malaikat maut, berada di sisi kepala orang mukmin yang mau meninggal dunia tadi. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu apakah di sisi sebelah kanan ataukah di sisi sebelah kiri. Kemudian malaikat maut mengatakan kepada muslim yang mau meninggal dunia tadi, ya ayyatuhan nafsu tayyibah ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwanin. Wahai jiwa yang baik, wahai ruh yang baik, keluarlah dari tubuh ini untuk menuju ampunan Allah dan ridhanya Allah Jalla Jalaluh. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fai'is saqa. Keluar itu ruh dengan mudahnya seperti
kita menuangkan air dari teko ke gelas atau ke cangkir. Ini teko, atau ini anggaplah tempat ini. Ada gelas. Mudah enggak? Mudah. Begitulah prosesi kematian orang mukmin, apalagi yang taat. Memang kita akui ada yang namanya sakaratul maut. Disebutkan di dalam kitab kita ini halaman 17. Sakaratul maut itu ada dan sakit. Tapi sakitnya itu kata para ulama, durasi waktunya itu sangat sebentar. Subhanallah, sangat sebentar. Hari ini atau kemarin itu viral tuh. Ada khotib khotbah Jumat masih megang tongkat, ya kan? Atau memegang tongkat ya. Subhanallah, tongkat untuk berdirinya itu. Toto ngomong terdiam, masih megang. Ada yang sadar, dipegangin tuh. Ketika diperiksa, udah nggak ada. Sakaratul maut itu sebelum dicabutnya ruh. Pencabutan ruhnya mudah, tapi sakaratul mautnya itu ada sakitnya. Tapi sakitnya kata para ulama sebagaimana kita sakit ketika hidup di dunia ini. Antum pernah sakit kepala? Antum pernah pusing? Antum pernah sakit perut? Antum pernah sakit yang berkaitan dengan tubuh? Begitulah kondisi sakaratul maut. Tujuannya untuk apa ada sakaratul maut? Yang pertama, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Bisa jadi kita ini bukan orang yang baik-baik banget, dan yang kita tidak tahu apakah Allah Jalla wa'ala menghapuskan dosa-dosa kita atau tidak. Tapi baiknya Allah, sayangnya Allah kepada kita, diadakan tuh yang namanya sakaratul maut. Tujuannya apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala dalam kondisi tanpa dosa. Yang kedua, untuk menambah pahala buat kita. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan martabat dan derajat kita. Dan masing-masing kita ini, untuk durasi waktu sakaratul mautnya itu berbeda-beda. Kita mendapatkan sakaratul maut, jangankan kita, Nabi Muhammad, kekasihnya Allah, mendapatkan yang namanya sakaratul maut tersebut. Ketika Nabi mau mau melepas ruh, Rasulullah mengalami sakaratul maut, minta diambilkan ya sewadah air, ya, atau kita katakan ada wadah kecil untuk meletakkan air, atau ember kecil diletakkan air, disodorkan kepada Nabi. Kemudian Nabi memasukkan kedua tangannya, kemudian kedua tangan beliau tersebut diusapkan ke wajah beliau. Kemudian Nabi mengatakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Inna lil mauti sakaratin, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Subhanallah. Rasulullah sempat membaca doa, Rabbighfirli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah, ketika beliau mengalami sakit itu sering membaca doa ini, ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosaku, ya Allah ya Tuhanku, berikan rahmat dan kasih sayangmu kepadaku, ya Allah, jika sekiranya aku meninggal dunia, susulkan dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki derajat dan martabat yang tinggi. Kata para ulama, doa ini berkaitan dengan permohonan husnul khotimah. Jika bapak dan ibu sakit, sering-sering baca doa ini, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku ya Allah, sebab sakit ini ampuni dosaku ya Allah. Warhamni ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayangmu kepadaku. Wa alhiqni birafiqil a'la, ya Allah, jika sebab sakit ini aku meninggal dunia, tolong ya Allah, susulkan dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi, sebagaimana yang engkau sebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 69, berkumpul dengan 4 golongan yang mulia. Siapa 4 golongan itu? Para nabi atau para rasul. Golongan yang kedua adalah as-siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan. Yang ketiga asy-syuhada, orang-orang yang meninggal dalam kondisi mati syahid. Kemudian yang keempat as-salihin. Dan Nabi mengacungkan telunjuknya ketika sakaratul maut tersebut.
fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, di surga yang tertinggi ya Allah, di surga yang tertinggi. Dicabut ruhnya begitu sebentar sekali, turun tangan beliau lumpuh, menunjukkan bahwasannya Muhammad meninggal dunia. Subhanallah, terkulai. Kemudian dipastikan bahwasannya beliau sudah tidak ada sampai beliau wafat dan tangannya dalam kondisi terkulai. Hadis ini sahih, ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ya, dan dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau, ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 6510. Nah, kemudian keluar itu ruh. Nah, ruh itu keluar dari mana? Ada yang mengatakan mata, ada yang mengatakan dari bawah ke atas, artinya ke kepala. Ada yang mengatakan hanya Allah yang tahu, bisa jadi dari mata, bisa jadi dari telinga, bisa jadi dari tubuh yang mana. Memang tidak ada dalil secara pasti itu dari mana ruh itu keluar nantinya. Tapi yang jelas keluar dari tubuh kita, ya. Dan subhanallah, ketika ruh itu keluar, dengan mudahnya ditangkap oleh malaikat maut. Baru sekejap mata mendapatkan orang baru meninggal dunia itu. Coba sekali-sekali deh, jangan takut. Ketika ada saudara antum mau meninggal dunia, yang pertama kali yang antum lakukan apa? Talkinkan. Talkin itu ada, ya. Talkin itu ada sebelum orang meninggal dunia. Kelihatannya nih, mau nazak nih, kita segera, syubang, abang, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu kali nih beliau sudah mengucapkan, sudah cukup, jangan diulang-ulang. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah dan dikuatkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tolong talkinkan orang yang mau meninggal dunia, bimbing dia agar sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Jika dia meninggal dunia dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah tersebut, kata Nabi dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya sebelum dia meninggal dunia la ilaha illallah yang dia ucapkan, maka jaminan surga untuknya. Nah, keluar ruh itu wangi. Kita cium nih pertama kali, ya Allah, abang, wangi. Ustaz, anak pernah dapatin, Ustaz? Enggak seperti itu. Antum kapan datangnya? Ya setelah sejam, Ustaz. Anak baru dikabarin, baru datang. Udah hilang. Dan tandanya lagi, dia husnul khotimah nih. Ini jidatnya berpeluh, ada keringat. Kalau kita dapatkan saudara kita meninggal, pertama kali itu kita cium wangi, yang kedua, ya, ada keringat di jidatnya, ada peluh di keringatnya, husnul khotimah itu saudara kita. Dalilnya Ustaz, hadis dari Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu. Ketika itu dia berkunjung ke tempat saudaranya yang sakit. Subhanallah, Buraidah bin Hasib mendapatkan giliran untuk menjaga saudara. Tidak berselang lama, tahu-tahu Buraidah ini mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Sahabat saudara yang lain, keluarga yang lain yang berada di luar kamar pada masuk ke kamar tersebut. Ada apa, Buraidah? Ketahuilah teman kita, saudara kita ini dalam kondisi yang sudah meninggal dunia, sudah mangkat. Dan biiznillah saudara kita yang meninggal ini husnul khatimah, insyaallah. Saudaranya tidak begitu langsung percaya, kemudian menyangka, ma hujjadukum, apa hujahnya antum ini mengatakan saudara kita ini husnul khatimah? Kata Buraidah, dengan adanya keringat dan peluh di jidatnya, di dahinya.
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mautul muslim bi araqi jabinihi. Meninggalnya seorang muslim itu ditandai dengan ada keringatnya di jidatnya tersebut. Berarti husnul khatimah. Kemudian ruh itu dibawa ke atas. Makanya rata-rata orang baru meninggal dunia itu matanya kemana? Melihat ke atas. Kata Nabi SAW, idza qubida ar-ruhu tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dicabut, itu pandangan mata melihat kepada ruh yang dibawa ke atas. Kita yang ada di situ takmidu ainaihi, memejamkan matanya. Dibawa oleh malaikat yang jumlah banyak tadi untuk menuju langit. Dan subhanallah, malaikat yang banyak ini melewati sekelompok malaikat yang lain. Sekelompok malaikat yang lain tersebut, mereka mencium aroma wangi yang datangnya dari dunia. Kemudian segera, ma hadhihi ruh at-thayyibah, ruhnya siapa ini? Wangi banget. Kemudian dijawab, fulan bin fulan bi asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Disebutkan nama sebagaimana nama dia. Terbukanya salah satunya adalah ketika ada ruh mukmin yang dibawa dari dunia ini. Dia bisa masuk ya ke pintu-pintu yang ada di langit tersebut. Manil qail, siapa tuh yang baca doa itu tadi? Ana ya Rasulullah. Kata Nabi, ajibtulah, putihat ya lahu abwabus sama. Ketika dibacakan itu doa tadi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, pintu-pintu langit terbuka. Kata sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar, perawi hadis ini, sejak aku mendengar Rasulullah bersabda seperti itu, aku tidak pernah meninggalkan doa istiftah yang satu ini, baik di salat wajibku ataupun di salat sunnah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, kembali kepada cerita tadi. Malaikat tadi meminta agar penjaga pintu langit yang pertama, atau malaikat penjaga pintu langit yang pertama membukakan pintu langit. Dibukakan, disuruh untuk masuk, dipersilakan oleh malaikat penjaga pintu langit yang pertama. Masuklah malaikat dengan jumlah yang banyak tadi sambil membawa ruhnya orang mukmin tadi. Dan malaikat penjaga pintu langit yang pertama tadi ikut menemani dan ikut mengantar ruhnya orang mukmin sampai ke langit yang kedua. Di situ ada penjaganya lagi. Minta dibukakan pintu, dibukakan juga. Masuk nih malaikat yang jumlah besar tadi, membawa ruhnya orang mukmin masuk ke langit yang kedua. Kemudian ketika menuju langit yang ketiga itu ditemani oleh malaikat penjaga pintu langit yang kedua. Ikut mengantarkan juga dia. Dan antum tahu jaraknya antara langit pertama ke langit kedua itu seperti jaraknya bumi dengan langit dunia. Langit ketiga, keempat juga begitu. Sampai ke langit yang ketujuh, yang di atasnya tersebut Allahu Jalla Jalal, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Allahu Jalla wa Ala mengatakan, "Uktubu kitaba abdi fi illiyin." Tolong catat dan tulis hambaku ini di dalam kitab Illiyin. Kitab Illiyun itu adalah kitab yang mencatat berbagai macam perbuatan baik orang-orang yang saleh, dan dipastikan dia tersebut masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Ya, sedangkan orang-orang yang suka maksiat, orang-orang kafir, fasik, fajir, itu dicatat di dalam kitab apa? Sijjin. Kemudian Allah mengatakan, wa'iduhu ilal ard, tolong hambaku ini ruhnya dikembalikan ke bumi lagi, kembalikan ke tubuhnya. Pertanyaan anak, ruh itu mati enggak? Ruh mati enggak? Iya, benar. Jadi ada beberapa makhluk meskipun terjadi hari kiamat tapi tidak diwafatkan dan tidak dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala.
surga, neraka tidak dihancurkan oleh Allah Jalla wa'ala meskipun terjadi hari kiamat. Termasuk arasnya Allah, termasuk kursinya Allah. Kursi itu jangan antum bayangkan seperti kursi duduknya kita ini. Kursinya Allah itu apa? Tempat Allah Jalla wa'ala menginjakkan kedua telapak kakinya. Kedua telapak kakinya Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Jangan disamakan dengan telapak kakinya makhluk. Jangan dibayangkan, dan tidak perlu antum menanyakan itu, karena itu sesuatu yang majhul, sesuatu yang tersembunyi untuk kita. Cukup kita meyakini bahwasanya kursinya Allah itu, kata Abdullah bin Abbas, adalah tempat Allah Jalla wa'ala menginjakkan kedua telapak kakinya. Telapak kakinya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla Jalaluh. Kursinya Allah tidak hancur meskipun terjadi kiamat. Malaikat yang berjumlah 8 yang membombong dan mengangkat arasnya Allah dan singgasananya Allah juga tidak hancur, tidak mati. Nah, termasuk juga yang ada pada kita ini. Ada 2 yang tidak binasa dan tidak hancur. Yang pertama, ruh. Yang kedua, tulang ekor. Dari sinilah nanti Allah Jalla wa'ala juga akan membangkitkan kita berwujud sebagaimana kita sekarang ini, dari tulang ekor. Nah, kemudian kembalikan dia ke tanah. Fa inni minha khalaqtuhum, sesungguhnya aku menciptakan itu manusia dari tanah. Wa fiha u'iduhum, kemudian aku kembalikan lagi dia ke tanah. Ketika dia mati dikuburkan di mana? Di tanah. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, kemudian dari tanah aku bangkitkan dia. Subhanallah. Nah, ceritanya ketika di langit tersebut itu mukmin itu berjumpa dengan ruh-ruh mukmin yang lainnya. Dalilnya Ustaz, hadis sahih. Kita bacakan hadisnya. Ya. Itu termaktub pada halaman 49, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya ruh-ruh orang beriman ya itu akan berjumpa dengan ruh-ruhnya orang yang beriman lainnya, dan ruhnya orang mukmin itu beristirahat dari kegalauan dan gundah gulananya dunia ini. Karena dunia ini kegalauan, tempat galau dan gundah gulana. Disebutkan ya, ketika malaikat itu membawa ruhnya orang mukmin masuk ke langit, ketemu dengan ruh-ruh mukmin yang lainnya, illa qalu misla dzalika hatta ya'tu bihi arwahul mu'minina fa innahum ashaddu farahan bihi min ahlil ghaibi bi ghaibihim. Sehingga para malaikat tersebut ya membawa itu ruh, kemudian setelah itu mereka mendatangi dan berjumpa dengan ruh-ruh orang yang beriman lainnya, hingga akhirnya para malaikat membawa ruhnya orang mukmin yang baru meninggal tadi kepada ruh-ruh orang beriman yang lainnya. Ruh-ruh itu merasa senang, bahkan lebih senang daripada orang yang bertemu dengan seseorang yang telah lama tidak ia jumpai. Jadi ada ruh-ruh nih, antum meninggal misalnya, ruh antum dibawa, dia kemana? Bergembiranya betul ketika sudah lama tidak berjumpa itu, bahkan lebih lama daripada orang yang hidup di dunia ini ketika berjumpa dengan teman sahabat yang sangat dia senangi setelah sekian lama tidak berjumpa. Subhanallah. Nah, di antara ruh-ruh orang mukmin yang dijumpai oleh ruh mukmin yang dibawa oleh malaikat tadi, ada yang bertanya, fayaquluna ma fa'ala fulan, gimana kondisi si fulan, gimana apa yang dia perbuat. Kemudian malaikat ruh-ruh yang lain itu berkata kepada yang bertanya tadi, da'hu hatta yastariha fa innahu kana fi ghammid dunya. Jangan, gak usah ditanya sudah. Si fulan ini ya, dia sudah terbebas dari kegalauan dunia. Biarkan dia beristirahat dari galau dan gundah gulananya dunia. Subhanallah. Nah itu. Nah, jadi yang setahu saya yang ketemu ruh-ruh itu di mana? Di langit.
pada saat ruh kita dibawa oleh malaikat dengan jumlah yang banyak atau besar tadi. Adapun cerita antum bahwasanya nanti ketika kita sudah dikuburkan di alam barzah atau di alam kubur bisa saling berkunjung sebagaimana kunjungannya kita ketika di dunia ini, wallahu a'lam. Setahu saya tidak ada dalilnya itu. Setahu saya tidak ada hujjah. Sama halnya antum bertanya, Ustaz, kalau ana mengunjungi kuburan orang tua ana, katanya orang tua ana tahu ana sedang berkunjung. Makanya kalau ana berkunjung ke kuburan orang tua ana sambil ngobrol sama dia. Abah sehat, bah. Subhanallah. Ada ulama yang mengatakan itu. Saya tidak menafikan. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan bahwasanya kalau kita berkunjung kepada orang yang meninggal itu, dia tahu kita sedang berkunjung, sedangkan kita tidak tahu apa keadaan dia ketika di alam barzah atau di alam kubur tersebut. Apakah sedang mendapatkan nikmat ataukah mendapatkan siksa? Kita tidak tahu. Tapi tidak ada dalil. Paling terakhirnya seorang mayit itu bisa mendengar, bisa mengetahui ketika orang-orang yang mengantarkan jenazahnya ke pemakaman untuk menguburkan dia itu meninggalkan dia. Langkah terompah kakinya masih bisa dia dengar. Itu yang ada dalil. Selebihnya sudah tidak tahu lagi. Apalagi sampai ya kita katakan berlebihan ya. Dia tahu keadaan antum, ya masih punya toko enggak, ya atau tidak, atau terlambat datangnya, atau malas-malasan bekerjanya. Itu terlalu berlebihan ya, sudah. Enggak ada dalilnya yang menyebutkan itu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Jadi sekali lagi tidak perlu kita perdalam masalah ini. Yang penting bagaimana caranya kita bisa menolong orang yang sudah meninggal dunia tersebut dengan doanya kita, istighfarnya kita untuk mereka, kemudian juga memintakan ampunan dari Allah Jalla wa Ala agar mereka diampuni. Kalau antum punya kelebihan, bersedekah atas nama mereka. Kalau punya kelebihan lebih lagi, umrohkan, hajikan buat mereka. Itu penting daripada kita berkunjung ke kuburan mereka tersebut, toh nggak ada manfaatnya. Apalagi menghususkan sebelum Ramadan, tanggal 1 Syawal, setiap Jumat. Ya benar sudah. Betapa banyaknya bid'ah-bid'ah yang dia lakukan, hal-hal yang menyelisih ajaran Nabi SAW. Subhanallah, ketika itu sudah dikembalikan ke tubuhnya si mayit muslim ini, fatu'aduhu fi jasadihi fayatihi malakani. Datang dua malaikat. Malaikat namanya siapa? Munkar dan Nakir. Subhanallah, Munkar dan Nakir ini tugasnya apa? Untuk bertanya kepada mayit, baik yang muslim ataupun yang kafir, ya, tentang 3 pertanyaan, tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Tapi subhanallah, berhubung mayit muslim ini suka beramal, suka beribadah ketika hidup di dunia, ketika Munkar dan Nakir mencoba masuk dari sisi kepala si mayit muslim ini, di sisi kepala mayit muslim itu sudah bercokol ibadah sholat. Ibadah sholat dibuat dan dibikin oleh Allah Jalla wa'ala bisa berbicara. Kemudian ibadah salat ini mengatakan kepada Munkar dan Nakir, masya'nukum, ada urusan apa kalian datang ke sini? Kalau bahasa kita nih hari-hari, ngapain pakai datang ke sini? Subhanallah. Kata dua malaikat tersebut, nas'aluhu, kami diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bertanya kepada mayit ini tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Apa jawab ibadah salat? La madkhala fikum. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Kemudian Munkar dan Nakir itu mencoba untuk masuk dari sisi sebelah kanan tubuhnya mayit muslim tersebut. Di sana ternyata sudah bercokol ibadah siam
atau ibadah puasa. Ternyata mayit muslim ini ketika hidup di dunia, dia suka melaksanakan ibadah siam, baik puasa wajib seperti puasa Ramadan ataupun puasa sunnah seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah siam atau ibadah puasa kepada mungkar dan nangkir. La madkhala fikum. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Subhanallah, mungkar dan nangkir mencoba untuk masuk dari sisi sebelah kiri tubuhnya mayit muslim ini. Ditanya sudah bercokol ibadah zakat, ya, summa yu'ta min yasari fatakulu zakat, di sana sudah bercokol ibadah zakat. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah zakat kepada mungkar dan nangkir. La madkhala fikum. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Subhanallah, mungkar dan nangkir mencoba untuk masuk dari arah kakinya mayit muslim tersebut. Di situ sudah ada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Minas sedekah, silaturahim. Ternyata si mayit muslim ini ketika hidup di dunia, selain dia itu berzakat, ternyata dia melakukan amalan sunnah, suka bersedekah dan berinfak. Ternyata mayit muslim ini ketika hidup di dunia suka silaturahim, suka mempererat tali kekerabatan dan tali famili. Ternyata si mayit muslim ini ketika hidup di dunia suka melakukan hal-hal yang baik, memberikan nasihat, selalu menjaga lisannya, ya, tidak mau untuk menyakiti orang, dan selalu berbuat baik. Amalan dan ibadah ini mengucapkan hal yang sama kepada mungkar dan nangkir. La madkhala fikum. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua. Subhanallah. Sampai pada akhirnya Allah Jalla wa Ala mengizinkan mungkar dan nangkir masuk ke kuburan mayit muslim ini. Disitulah mayit muslim itu didudukkan. Ijlis fayajlisu. Kemudian mayit muslim itu duduk. Antum tahu kuburan itu luasnya berapa sih? 1 kali berapa? 1 kali 2 cukup. Nah, itu kan tanah digali seperut. Kemudian ada sisi kanannya yang agak diperdalam sedikit. Ini namanya lahat. Al-lahdu lana wa syakku li gairina. Sisi sebelah kanan yang diperdalam itu namanya lahat. Kita diletakkan di situ. Kalau sisi tengah yang digali agak dalam namanya asyakku. Orang muslim aslinya dikuburkan, ya, ditempatkan di lahat, bukan di asyakku, bukan bagian tengahnya yang agak diperdalam. Kecuali darurat, seperti orang yang terkena penyakit COVID itu, mau tidak mau kan dia tersebut diletakkan di peti. Dan yang digali apa? Yang paling agak dalam bagian tengah. Nah, itulah yang cerita deh kita katakan. Nah, didudukkan. Bagaimana ceritanya? Yaitu alam barzah, sudah alam gaib, sesuatu yang bukan alam dunia lagi. Ditanya 3 pertanyaan. Marabbuka, siapa Tuhan? Si mayit muslim seketika langsung menjawab karena dorongan amal soleh yang dia kerjakan. Sholat, puasa, zakat, sedekah, umrah, haji, kurban, silaturahim, dan seterusnya. Langsung menjawab, Rabbi Allah. Kemudian ditanya pertanyaan yang kedua, Madinuka, apa agamamu? Langsung dijawab, dinil Islam. Dikarenakan dorongan amal soleh yang pernah dia kerjakan ketika hidup di dunia. Ditanya pertanyaan ketiga, Waman nabiyuka, siapa nabi? Dijawab langsung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Jalla wa Ala dari atas arasy-Nya kemudian langsung mengatakan, an sadaqa abdi, ya, bahwasannya hambaku ini, ya, telah membenarkanku, ya, hambaku ini telah benar dalam masalah iman dan Islam. Fa'afrishuhu minal jannah, tolong bentangkan, permadani atau kasur atau tempat tidur yang datang dari surga. Kemudian waftah lahu baban ilal jannah,
kemudian bukakan pintu untuk menuju surga, hingga dia tersebut bisa merasakan angin dan aroma wangi yang datang dari surga, hingga angin dan aroma surga tersebut sampai kepadanya. Ya salam. Dan riwayat yang lain disebutkan bahwasannya diberikan pakaian yang datangnya dari surga. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan pakaian ini ada tambahan ya, kita katakan tapi ada yang mengatakan begitu ya, berikan untuknya pakaian yang datang dari surga. Tapi belum masuk surga. Surga ditampakkan. Ibarat kata nih, kita berada di satu tempat ya, tapi kita tidak bisa ke sana dikarenakan ada kaca tebal. Tapi kita melihat kejadian seperti itu, menyenangkan buat kita. Ingat, ketika di dunia ini kenikmatan itu dirasakan oleh tubuh, oleh badan, dan berpengaruh di hati. Tapi kalau di alam barzah, di alam kubur, itu kenikmatan dirasakan oleh ruh kita, dan itu berpengaruh dengan badan kita. Kemudian setelah itu ya, wa yubsah lahu fi kubri madda basarihi, dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang, sejauh mata memandang. Nah, kemudian setelah itu wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanus siyab yati buri, datang seseorang yang digambarkan wajahnya rupawan, pakaiannya bagus, kemudian badannya wangi semerbak, kemudian berkata kepada mayit muslim tersebut, ubashiru billadhi yasurruka hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Good news buat engkau, ini loh ya, kabar yang menyenangkan buat engkau. Ini loh hari yang dijanjikan buat engkau ketika engkau hidup di dunia. Kan kita di dunia ini dengar kajian, dengar ceramah, nanti kita kalau meninggal begini. Ini loh yang dijanjikan. Engkau melakukan amal saleh, ini loh yang engkau dapatkan. Si mayit muslim kemudian berkata kepada orang yang digambarkan wajah rupawan, pakaian bagus, wangi semerbak, man anta? Anda ini siapa? Fawajhuka alladhi yaji'u bil khair. Sepertinya dilihat dari wajah, engkau ini mendatangkan kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salih, akulah amal salehmu. Seketika si mayit muslim berdoa kepada Allah Jalla wa ala, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahlihi wa mali. Ya Allah, segerakan dong, tegakkan hari kiamat hingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Memang kita katakan ketika di alam kubur itu kondisi kita sudah memahami kita kemana nanti ujungnya, ke surga atau ke neraka. Makanya Umar bin Khattab tersebut ketika lewat berkaitan tentang ayat-ayat surga dan neraka itu tidak terlalu ketakutan, tapi ketika dia melewati satu kuburan misalnya, menangis jadi-jadinya. Ini Utsman bin Affan kalau ketemu kuburan menangis. Ketika sholat mendengarkan ayat-ayat tentang surga, tentang neraka, menangis juga, tapi tidak setakut pada saat dia berjumpa dengan kuburan. Ditanya kepada Utsman, kenapa antum ini? Ya, kalau berkaitan tentang ayat-ayat yang tentang surga, tentang neraka, antum menangis tapi tidak sekeras ini, tidak setakut ini. Kenapa? Kata dia nih di sini. Dari alam barzah ini, dari alam kubur ini penentunya. Kalau di sini selamat, maka kesananya akan mudah. Ini kalau tempat ini kita berhasil kita lewati, kesana mudah. Tapi kalau ini nggak berhasil, maka dipastikan kesananya juga tidak berhasil. Subhanallah. Nah itu kita ditampakkan. Dalilnya Ustaz, nanti orang mukmin yang berhasil menjawab 3 pertanyaan itu dinampakkan surga, dan itulah yang dijanjikan, itulah tempatnya nanti. Ya, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashiyyi. Sesungguhnya jika salah seorang kalian meninggal dunia, maka akan diperlihatkan kepadanya tempat baginya pada pagi hari dan sore hari. Ini ditampakkan surga neraka, ditampakkan pagi dan sore. Nah,
In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Jika dia itu penghuni surga yang akan ditampakkan surga itu setiap pagi sore itu ya untuk dia, karena dia ya mendapatkan janji Allah untuk masuk ke dalam surga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Tapi kalau sekiranya dia itu termasuk penghuni neraka, maka yang akan ditampakkan di alam kuburnya itu adalah neraka, meskipun belum masuk ke dalam neraka tersebut. Fayuqal, dikatakan kepada si mayit, hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Ya, inilah adalah tempatmu nanti sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahih beliau pada 3 tempat, pada nomor hadis 1379, pada nomor hadis 324 dan hadis nomor 6515. Dan hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2866. Nah, selesai kita prosesi kematiannya orang mukmin. Panjang lagi nih prosesi kematian orang kafir. Tapi berhubung sudah 1:30, cukup ya? Ya kan, 1:30 benar. Gak ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan Bapak-bapak? Nah, cukup sudah. Antum biasanya nggak pernah nanya, tumben nanya nih. Silakan Pak. Menurut cerita kan ada juga nih Ustaz, orang mati itu kalau sudah dikubur, kalau digali lagi, ada juga yang Harus apa? orang yang telah lama wafat, telah lama dikubur, itu kan ada ceritanya kalau digali kuburannya itu ada jasadnya itu yang masih utuh. Iya. Apa itu benar Ustaz? Sahih. Di antaranya para nabi. Para nabi itu ya tubuhnya tidak hancur. Tanah tidak berani untuk memakan tubuhnya para nabi. Nah, termasuk juga ada yang dikabarkan para syuhada, dan penilaian mati syahid ini di sisi Allah ya. Allah yang menilai dia syahid atau tidak. Termasuk yang suka menyantuni anak yatim, yang suka menyantuni para janda, juga dijanjikan seperti itu. Ada satu cerita bahwasannya ini cerita yang sahih, saya dengar langsung dari keluarganya. Dia punya omnya udah lama meninggal. Terjadi penggusuran tanah. Yang digusur itu tanah kuburan. Dipindahkanlah kuburan tersebut di tempat yang memang asli pemakaman. Nah, ketika pas kuburan omnya itu, subhanallah masih utuh, padahal sudah puluhan tahun lah, ibarat kata 20 tahun atau berapa sudah meninggalnya, masih utuh tubuhnya itu, tidak hancur sama sekali, bisa diangkat, dipindahkanlah ke pemakaman yang lain. Nah keluarganya ini bertanya, nih om ini apa amalannya sampai seperti itu banget gitu loh. Nah, diceritakan, ini kan yang menceritakan ini ibaratnya keponakannya lah, meskipun keponakan jauh yang cerita itu. Diceritakan oleh orang-orang tuanya yang seangkatan dengan si om yang meninggal itu, bahwasanya nih si om suka menyantuni janda-janda dari pihak keluarga dia sendiri. Misalnya nih, ada om-omnya, kebetulan suaminya sudah pada meninggal, ya. Ada tante-tantenya, yang dimana om-om yang suaminya sudah pada meninggal. Ini si om ini selalu nyantuni, dan dia gak pakai ngomong, gak pakai iklan, kasih aja bantuan terus. Yang dia bantu siapa? Keluarganya sendiri. Dan benar apa yang dijanjikan, kalau suka menyantuni anak yatim, suka menyantuni para janda yang fakir, yang miskin, insya Allah ada jaminan seperti itu. Termasuk juga menurut riwayat penghafal Quran juga tubuhnya tidak hancur. Wallahu a'lam. Nah, semoga kita ya yang melakukan amal saleh dengan tulus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, tubuh kita juga tidak dihancurkan seperti itu. Tapi bukan berarti kalau tubuhnya hancur nanti, itu bukan berarti dia tersebut orang yang tidak baik. Bukan berarti dia tidak soleh, ya. Itu bukan sebagai sesuatu jaminan. Tapi kita katakan dengan tubuhnya masih utuh itu menunjukkan bahwasannya apa?
Mudah-mudahan dia termasuk orang yang baik ketika hidup di dunia ini, dan dia akan mendapatkan balasan ketika di alam barzah tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Cukup. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Hah? Abang nanya apa, Bang? Colek aja. Tayyib Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.